Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis dengan ilmu, yaitu ilmu frekuensis yang ada di halaman 2 Romawi 5. Sebelumnya, pembahasan OLAP Cube dan case summaries tidak akan terlalu dibahas karena sifatnya hanya report saja tanpa ada interpretasi, sedangkan frekuensis itu memerlukan interpretasi yang memerlukan kaidah-kaidah teori untuk membaca atau menganalisis sehingga bisa membuat sebuah kesimpulan. Maka Bapak akan memberikan contoh 4 hal data di mana keempat ini memberikan nuansa yang berbeda-beda untuk setiap kasus. Kasus pertama adalah yang ini. Kasus pertama di mana siswa ada 10 orang dan masing-masing siswa punya nilai indeks. Kalau kita lihat poin indeks A-nya banyak dibandingkan dengan yang lainnya, maka secara logika sebelum ke statistik, secara logika kalau sebuah kelas seperti ini, maka kategorinya kelas ini dikategorikan sebagai kelas yang relatif pintar-pintar. Berikutnya untuk yang kedua, yang ini kita lihat kebalikannya, di mana nilai D itu memberikan nuansa yang lebih banyak daripada nilai yang lain, yaitu B dan C. Maka secara logika kelas ini dikategorikan relatif tidak pintar. Lalu berikutnya yang ini, yang poin ketiga, yaitu sama dengan poin yang sebelumnya, poin yang ini, di mana dua-duanya mempunyai kesamaan, kemiripan. Untuk nilai bagusnya A ini lebih ekstrim, yaitu A-nya lebih banyak daripada nilai lain, dikategorikan relatif pintar-pintar. Yang keempat, yang ini kebalikannya dari yang sebelumnya, bahwa nilai indeks yang ini dikategorikan karena D-nya banyak, maka kelas ini dapat dikategorikan secara logika relatif tidak pintar. Jadi data yang ini dengan data yang ini relatif sama, kategorinya tidak pintar-pintar atau relatif tidak pintar-pintar, sedangkan yang data yang ini dengan data yang ini itu relatif semuanya kelas ini dikategorikan pintar-pintar karena nilainya besar. Yang membedakan adalah data ini, yaitu data relatif beragam, artinya heterogen karena komplit, relatif komplit, ada A, ada B, ada C. Sedangkan yang ini relatif homogen karena mirip semuanya A kebanyakan, sedangkan B-nya hanya satu, dikategorikan ini homogen. Nah, yang ini kelasnya kelas yang tidak pintar, tapi sifatnya homogen karena relatif D-nya relatif heterogen karena lebih beragam nilainya, ada B, ada C, ada D. Dan ini pun sama, kelasnya dikategorikan tidak pintar-pintar tapi relatif homogen karena D-nya banyak dibandingkan nilai lain, yaitu B. Itu logika dasar dari pembacaan sebuah data. Tapi jangan khawatir di SPSS karena ini mudah. Kalau bagaimana kalau datanya banyak? Jangan khawatir, SPSS memberikan pengertian, pemahaman tentang bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menyimpulkannya.
dapat kita lihat masing-masing 4 ini kita eksekusi dengan tahapan-tahapan yang ada di SPSS satu persatu, tapi Bapak tampilkan di sini nanti 4 untuk masing-masing outputnya. Prosedurnya dapat dilihat di SPSS. Lalu cara membacanya Anda siapkan buku halaman 27, bagaimana menganalisis dan menyimpulkan sebuah hasil output tabel SPSS. Bapak di sini sudah ada, tinggal disajikan seperti ini. Nah, kita lihat kasus pertama yang tadi dikategorikan nilainya besar-besar, maka min-nya itu dipastikan besar. Sedangkan yang nilainya kecil-kecil dipastikan nilai rata-ratanya min-nya kecil. Ini 1,7, berarti kelas ini tidak pintar-pintar. Sedangkan yang ini min-nya 3,5, berarti besar. Berarti kelas ini dikategorikan pintar-pintar. Berikutnya kita lihat frekuensinya. Nah, ini penting untuk nanti di penelitian skripsi untuk menentukan nilai masing-masing. Ada persentasinya. Ada yang ini yang dikategorikan pintar-pintar, nilai C-nya ada 1, nilai W-nya ada 3, nilai A-nya ada 6. Berarti angka 6 ini memberikan nuansa yang pintar-pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu persentasinya nilai A itu 60% dari data yang ada. Lalu yang ini yang kategorinya tadi dikategorikan tidak pintar, maka dilihat, oh ternyata betul nilai D-nya justru memberikan nuansa yang lebih banyak, 6 atau 60%. Yang lainnya yang nilainya C-nya 1, yang lainnya B-nya 3, masing-masing 10 dan 30. Itu cara membaca frekuensi. Terus bagaimana cara membaca kurva? Nah ini yang penting, bagaimana membaca kurva. Kita lihat kalau tabelnya seperti ini, kurvanya seperti ini, maka dapat dipastikan bahwa nilainya itu besar-besar atau dikategorikan kelas ini pintar-pintar. Sedangkan ini kebalikannya, yang ini yang sebelah kanan pojok kanan atas, berarti dapat dilihat bahwa nuansanya nilainya untuk nilai D-nya banyak, sini tinggi itu. Nah, berarti kita bisa membandingkan bahwa kelas yang ini itu kategorinya adalah besar-besar nilainya atau pintar-pintar, yang ini justru kecil-kecil nilainya. Lalu bagaimana kalau datanya tunggal? Ini kebetulan datanya Bapak sandingkan, datanya adalah dua data yang ekstrim pintar dan ekstrim tidak pintar. Bagaimana kalau datanya single seperti di buku? Berarti kan tidak ada pembanding, hanya data tunggal. Kita bisa membandingkan dengan apa? Tidak ada kan? Untuk itu Anda jangan khawatir, SPSS memberikan rambu-rambu tentang nilai kurtosis dan skewness. Pun ini sama, nilai kurtosis dan skewness. Kita bahas, lihat di halaman 27 bagaimana teori tentang skewness yang mengatakan bahwa skewness itu bisa positif dan bisa negatif. Untuk data yang ini, skewness-nya negatif. Kalau skewness negatif, berarti kurvanya kurva negatif. Di buku teori mengatakan kalau kurva negatif berarti data tersebar di sebelah kiri atau data tersebar di daerah kecil dan data banyak atau terkumpul di sebelah kanan. Ulangi, kalau skewness-nya negatif, ini kebetulan skewness-nya min 1,179, itu kategorinya negatif, maka menurut teori di buku Anda bisa lihat bahwa kalau negatif, skewness negatif, maka katakan bahwa data tersebar di sebelah kiri atau tersebar di nilai yang kecil dan data sebagian besar terkumpul di nilai yang besar. Artinya
kalau terkumpul nilai besar, maka dapat disimpulkan bahwa kelas ini adalah kelas yang dapat dikategorikan sebagai kelas yang unggul atau pintar-pintar. Kalau yang sekarang yang kedua, yang sebelah kanan, yang ini Anda dapat perhatikan nilai sequence-nya adalah 0,742. Kurvanya kurva positif karena di sini tidak ada nilai negatifnya. Berarti kurvanya kurva positif. Kalau kurva positif, kita bisa lihat secara teori di buku Anda lihat halaman 27 yang mengatakan bahwa kalau kurva positif, data tersebar di sebelah kanan, artinya tersebar itu di sebelah kanan yang mengindikasikan bahwa data tersebar di nilai yang besar, sedangkan sebaliknya data terkumpul di nilai, ini lihat grup bar chartnya ke atas, terkumpul di sebelah kiri, artinya sebagian besar nilai adalah nilai kecil, atau sebagian besar nilainya yang kecil, tapi beberapa yang besar. Dapat disimpulkan bahwa kelas ini adalah kelas yang kategorinya relatif tidak pintar atau tidak unggul. Itu cara membaca Skewness. Lalu berikutnya ada ilmu kurtosis. Apa yang dimaksud dengan ilmu kurtosis? Adalah ilmu yang membaca tentang homogen dan heterogen. Homogen dan heterogen itu Anda bisa lihat perbandingannya antara data yang ini adalah data yang bawahnya. Nih lihat. Bedanya apa dari gambar ini? Kalau yang ini tidak menjulang, kalau yang bawahnya menjulang ke atas. Kalau yang tidak menjulang, ini relatif datar. Kategorinya adalah heterogen. Sedangkan ini menjulang ke atas, dikategorikan homogen. Kalau dilihat, ini namanya heterogen karena beragam, ada 3 bar chart beragam. Kalau ini hanya 2 bar chart, itu kategorinya homogen. Homogen itu berarti relatif nilainya sama. Kalau ini relatif nilainya berbeda-beda. Bagaimana kalau datanya tunggal? Kita tidak bisa menentukan mana beragam, mana tidak beragam. Jangan khawatir, ilmu statistik memberikan nilai, namanya nilai kurtosis. Anda bisa lihat di buku halaman 27 tentang ilmu kurtosis yang menyatakan jika nilai kurtosis sama dengan 3, artinya berarti kurvanya kurva ideal, kurva normal, atau dikatakan mesokurtik. Jika lebih besar dari 3, dikatakan kurva di atas kurva normal, atau leptokurtik dalam pengertian menjulang ke atas. Yang ini menjulang ke atas jika nilainya lebih besar dari 3. Dan kita lihat betul nilainya kurtosisnya 10, berarti lebih besar dari 3. Ya betul, ini menjulang ke atas. Kalau menjulang ke atas sifatnya adalah homogen. Berikutnya yang ini, berapa nilai kurtosisnya? 0,571, berarti lebih kecil dari 3. Dapat dilihat di buku mengatakan bahwa jika kurva normal dalam pengertian jika lebih kecil dari 3 dikatakan kurva di bawah kurva normal, kurva di bawah kurva normal, atau namanya platikurtik. Itu sifatnya data bersifat heterogen. Ulangi lagi, kita harus membedakan mana data yang dibaca berdasarkan kurva yang homogen dan mana yang dikatakan kurva yang dibaca berdasarkan ilmu kurtosis yang heterogen. Yang ini kita lihat baca lagi, nilainya kurtosisnya 0,571, lebih kecil dari 3. Berarti sifatnya kalau lebih kecil dari 3 dikategorikan kurva normal bentuk platikurtik yang sifatnya adalah heterogen atau beragam. Berarti apa? Berarti disimpulkan bahwa datanya tadi, data kelas ini
dikategorikan pintar-pintar dan sifatnya beragam. Sekarang kita bahas yang ini. Berapa nilai kurtosisnya? 10, berarti lebih besar dari 3, yang mengatakan kurva di atas kurva normal dikategorikan leptokurtik dalam pengertian data bersifat homogen. Berarti kalau homogen itu relatif sama. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan bahwa data kelas ini dikategorikan data yang pintar-pintar dan sifatnya bahkan homogen. Nah, sekarang berikutnya yang ini kita banding-bandingkan. Dua ini. Yang tadi mengatakan bahwa data kelas ini tidak pintar-pintar karena ada di sebelah kiri yang besarnya ini. Kita lihat ilmu kurtosisnya min 1,64, berarti lebih kecil dari 3. Ya, kalau lebih kecil dari 3, Anda dapat lihat di buku yang mengatakan bahwa kurvanya platikurtik dalam pengertian data bersifat heterogen. Berarti kalau kita lihat kurva ini dapat disimpulkan bahwa kelas ini dikategorikan kelas yang tidak pintar-pintar dan bersifat heterogen. Yang terakhir, yang ini, lihat datanya tentang output SPSS, kurtosisnya 10. Persis seperti yang ini, tadi 10. Bagaimana cara membacanya? Kalau 10 ini, berarti datanya data lebih kecil dari 3, yang dapat dikatakan bersama buku bahwa jika lebih kecil, 10 ini lebih besar dari 3. Kalau 10 lebih besar dari 3, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dapat menganalisis bahwa data ini yaitu menjulang ke atas bersifat leptokurtik. Kalau begitu kita bisa menyimpulkan dari ilmu skewness dan ilmu kurtosis yang menyatakan bahwa data kelas ini dapat disimpulkan bersifat tidak pintar-pintar dan dapat dikategorikan bersifat homogen. Begitulah cara membaca. Bagaimana contoh ini memberikan 4 data yang sifatnya bisa diperbandingkan dengan mudah sebagai proses pembelajaran ke depan tentang bagaimana membaca sebuah statistik dengan ilmu frekuensi. Silakan Anda lakukan analisis yang ada di buku, belajar secara mandiri, datanya data tunggal. Ini sebagai contoh datanya data yang bisa dibanding-banding. Lalu dengan data tunggal itu Anda bisa menentukan dan melihat nilai skewness kurtosis sebagai dasar untuk mengambil sebuah kesimpulan. Demikian penjelasan Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.